Di Makkah, ia dikenal sebagai penyair yang tajam menyerang Nabi. Namanya disebut di barisan musuh. Namun di Hunain, ketika pasukan kacau dan debu beterbangan, hanya segelintir orang yang tetap berdiri di sisi Rasulullah. Dan di sana, berdiri seorang mantan musuh. Inilah kisah perubahan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Abu Sufyan bin Harits, sepupu Nabi yang pernah membenci, lalu menjadi pembelah setia. Abu Sufyan bin Harits adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia putra dari Al-Harits bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Sejak kecil, ia tumbuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan keduanya sangat dekat, dikenal sebagai sahabat karib. Namun, ketika dakwah Islam mulai disampaikan secara terbuka di Makkah, keadaan berubah. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, sebagian Quraisy menolak keras. Abu Sufyan termasuk yang paling keras permusuhannya. Ia menggunakan kepiawaiannya dalam syair untuk menyerang dan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair adalah media propaganda yang sangat kuat. Serangannya bukan sekadar fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Ironisnya, yang dahulu dekat kini menjadi musuh. Selama bertahun-tahun ia berada di barisan penentang Islam. Ia ikut dalam beberapa peperangan melawan kaum muslimin. Namun waktu berjalan, Islam semakin kuat. Banyak tokoh besar Quraisy masuk Islam. Abu Sufyan mulai merasakan kegelisahan. Ia melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar, penuh kesabaran, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ketika peristiwa Fatu Makkah semakin dekat, hatinya semakin tidak tenang. Ia sadar, selama ini ia berada di pihak yang salah. Akhirnya ia mengambil keputusan besar, ia ingin bertobat. Dalam perjalanan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia membawa anaknya. Ia tahu kesalahannya sangat besar. Ia takut tidak akan diterima. Saat bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya Rasulullah memalingkan wajah. Luka masa lalu bukan hal kecil. Abu Sufyan adalah salah satu yang paling keras menyerang beliau. Namun Abu Sufyan bin Harits tidak menyerah. Dengan suara bergetar ia membaca ayat seperti yang diucapkan saudara-saudara Nabi Yusuf. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan kami benar-benar termasuk orang yang bersalah. Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersentuh. Beliau menjawab dengan ayat Nabi Yusuf. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Tangis pun pecah. Hari itu, Abu Sufyan bin Harits benar-benar lahir kembali sebagai seorang muslim. Taubatnya bukan sekadar ucapan. Ia membuktikannya. Dalam perang Hunain, ketika sebagian pasukan muslim sempat kocar-kacir karena serangan mendadak, Abu Sufyan tetap teguh di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memegang tali kekang bagal Nabi agar tidak bergerak, melindungi beliau dengan tubuhnya sendiri. Orang yang dulu menyerang dengan syair, kini melindungi dengan nyawa. Inilah bukti bahwa taubat sejati mengubah segalanya. Sejak masuk Islam, Abu Sufyan bin Harits dikenal sebagai pribadi yang zuhud, banyak ibadah, dan penuh penyesalan atas masa lalunya. Ia sering menangis saat mengingat hari-hari ketika ia memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sekitar tahun 15 Hijriah. Sebelum wafat, ia bahkan telah menggali kuburnya sendiri. Dari musuh menjadi kekasih Allah. Pelajaran besar dari kisahnya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika taubatnya tulus. Masa lalu kelam tidak menentukan akhir hidup. Taubat sejati dibuktikan dengan perubahan nyata. Allah mampu membalik hati siapa saja. Kisah Abu Sufyan bin Harits adalah kisah tentang perubahan total. Tentang seseorang yang pernah berada di barisan kebencian, lalu berdiri di barisan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin, kisah ini adalah pengingat bagi kita. Selama nafas masih ada, pintu taubat selalu terbuka.